Rumah tua itu berdiri megah di ujung jalan, seakan menyimpan sejuta rahasia dan cerita kelam. Aku, seorang penulis yang sedang mencari inspirasi, memutuskan untuk menghabiskan beberapa hari di sana. Rumah itu telah lama kosong setelah pemilik sebelumnya, seorang kolektor barang antik, meninggal secara misterius. Desas-desus tentang keangkeran rumah ini sudah lama terdengar, tetapi bagiku, tempat ini adalah tambang emas untuk bahan tulisan. Aku tiba pada sore hari. Rumah itu tampak lebih menyeramkan dari dekat. Catnya yang sudah terkelupas, jendela-jendela berdebu, dan halaman yang dipenuhi rumput liar, semuanya memberikan kesan bahwa rumah ini sudah lama ditinggalkan. Aku membuka pintu depan yang berderit, dan aroma pengap segera menyergap hidungku. Di dalam, perabotan antik masih tertata rapi, seolah pemiliknya baru saja keluar sebentar. Aku mulai berkeliling, menyalakan beberapa lampu minyak yang masih berfungsi. Ruangan pertama yang aku masuki adalah ruang tamu, di mana sebuah cermin besar tergantung di dinding. Cermin itu terlihat tua dan berdebu, namun tetap memantulkan bayangan ruangan dengan jelas. Saat aku menatap cermin itu, aku merasa seolah-olah ada yang mengawasiku dari balik pantulan. Aku mengabaikannya dan melanjutkan eksplorasi. Di lantai atas, aku menemukan sebuah kamar tidur dengan tempat tidur besar yang dikelilingi tirai tebal. Di sudut kamar, ada sebuah meja tulis dengan buku catatan yang tampak sudah lama tidak dibuka. Aku duduk di meja itu, membolak-balik halaman buku catatan yang berisi tulisan tangan pemilik rumah sebelumnya. Sebagian besar catatan itu adalah tentang barang-barang antik yang dia koleksi, tetapi di halaman terakhir ada sesuatu yang menarik perhatianku. Tanggal 13 Maret, ada sesuatu yang aneh dengan cermin di ruang tamu. Setiap malam, aku merasa ada yang mengawasi dari balik cermin. Bayangan gelap yang muncul dan menghilang secepat kilat. Apakah ini hanya imajinasiku atau ada sesuatu yang lebih jahat di sini? Catatan itu membuat bulu kuduku meremang. Aku menutup buku itu dengan cepat dan meninggalkan kamar, berusaha mengusir pikiran buruk dari benakku. Malam pun tiba, dan aku memutuskan untuk tidur lebih awal. Aku memilih kamar tamu di lantai bawah, tidak jauh dari ruang tamu. Tengah malam, aku terbangun oleh suara berderit dari arah ruang tamu. Suara itu terdengar seperti seseorang sedang berjalan di atas lantai kayu yang tua. Aku bangkit dari tempat tidur dan mengintip melalui celah pintu kamar. Dari posisi itu, aku bisa melihat cermin di ruang tamu, dan apa yang kulihat membuat jantungku berhenti sejenak. Ada bayangan gelap di depan cermin, bayangan seseorang yang berdiri diam, menghadap ke arah cermin. Aku menahan napas, berusaha mengamati lebih jelas. Bayangan itu tidak bergerak, tetapi aku merasakan tatapan dingin yang menusuk dari balik cermin. Dengan perlahan, aku meraih ponselku dan menyalakan senter, mengarahkan cahaya ke arah cermin. Saat cahaya menyorot cermin, bayangan itu menghilang seketika. Aku memberanikan diri untuk keluar dari kamar dan mendekati cermin. Jantungku berdegup kencang, dan aku merasa setiap langkah yang kuambil semakin berat. Di depan cermin, aku melihat bayanganku sendiri, tapi ada sesuatu yang aneh. Bayanganku tampak lebih gelap, dan matanya terlihat kosong dan hampa. Aku merasakan hawa dingin yang sangat kuat, seolah-olah ada sesuatu yang jahat berdiri tepat di sampingku. Tiba-tiba, aku mendengar bisikan pelan di telingaku. "Pergilah dari sini." Suara itu terdengar jelas, tapi ketika aku menoleh, tidak ada siapa-siapa. Aku berlari kembali ke kamar, menutup pintu dengan keras dan meraih selimut, berusaha menenangkan diri. Malam itu terasa sangat panjang, dan aku hampir tidak bisa tidur. Keesokan paginya, aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang rumah ini dan pemiliknya. Aku pergi ke perpustakaan kota dan menemukan beberapa artikel lama tentang rumah itu. Ternyata, pemilik rumah terakhir adalah seorang pria bernama Thomas. Dia adalah kolektor barang antik yang terkenal, tetapi akhir hidupnya sangat tragis. Thomas ditemukan tewas di depan cermin di ruang tamu, dengan wajah penuh ketakutan. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, dan penyebab kematiannya tidak pernah terungkap. Artikel lain menyebutkan bahwa Thomas sering bercerita tentang cermin itu kepada teman-temannya.
Dia percaya bahwa cermin itu memiliki kekuatan jahat dan bisa menangkap jiwa orang yang melihatnya terlalu lama. Cerita-cerita ini hanya dianggap sebagai omong kosong oleh banyak orang, tetapi setelah apa yang aku alami malam itu, aku mulai percaya bahwa mungkin ada kebenaran di balik cerita Thomas. Aku kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Aku tahu aku harus pergi dari rumah itu, tetapi rasa penasaran membuatku ingin menyelidiki lebih lanjut. Malam itu, aku memutuskan untuk menghadapi ketakutanku. Aku duduk di depan cermin dengan lampu minyak menyala di sekitarku, siap untuk melihat apa yang sebenarnya tersembunyi di balik pantulan itu. Waktu berlalu dengan lambat. Awalnya, tidak ada yang terjadi. Namun, setelah beberapa saat, bayangan gelap itu kembali muncul. Kali ini, bayangan itu bergerak mendekat ke permukaan cermin, dan aku bisa melihat wajahnya dengan jelas. Wajah itu bukan milik orang yang kukenal, tapi matanya penuh dengan kebencian dan rasa sakit. Bayangan itu mengulurkan tangannya, seolah-olah ingin meraihku. Aku merasakan udara di sekitar semakin dingin, dan bisikan itu kembali terdengar. "Pergilah dari sini, atau kau akan bernasib sama sepertiku." Suara itu bergema di dalam kepalaku, membuatku gemetar ketakutan. Dengan sekuat tenaga, aku berteriak dan memecahkan cermin itu dengan kursi di dekatku. Cermin itu hancur berkeping-keping, dan bayangan gelap itu menghilang. Aku terengah-engah, berusaha menenangkan diri. Saat itulah aku menyadari bahwa cermin itu adalah sumber dari segala ketakutan dan kejadian aneh di rumah ini. Tanpa berpikir panjang, aku mengemas barang-barangku dan meninggalkan rumah tua itu. Ketika aku berjalan menjauh dari rumah, aku merasa beban berat terangkat dari pundakku. Aku tahu bahwa aku tidak akan pernah kembali ke sana. Pengalaman itu mengajarkanku bahwa ada beberapa hal yang lebih baik tidak diusik, dan bahwa keingintahuan kadang-kadang bisa membawa kita ke dalam bahaya yang tidak terduga. Rumah tua itu tetap berdiri di ujung jalan, menyimpan rahasia dan kengerian di balik dindingnya. Aku hanya bisa berharap bahwa tidak ada orang lain yang akan terjebak dalam bayangan gelap yang menghantui rumah itu. Pengalaman ini akan selalu menjadi pengingat bagi diriku bahwa beberapa misteri sebaiknya tetap tersembunyi, dan bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan dengan logika atau akal sehat.